Ada beberapa poin tentunya yang kita bisa ambil dari paket yang sudah Anda saksikan tadi, bahwa Mayor Deddy Hasibuan ini merupakan kuasa hukum dari ARH dan juga sekaligus kerabatnya. Artinya ini untuk kepentingan pribadi. Poin kedua adalah Mayor Deddy Hasibuan membawa pasukan TNI baik itu berseragam maupun juga memakai baju preman untuk datang menggeruduk Polrestabes Medan. Yang ketiga adalah meminta penangguhan penahanan terhadap ARH dan akhirnya ARH dibebaskan. Apakah ini bentuk dari arogansi oknum TNI yang merintangi keadilan? Kita akan bahas bersama. Kita akan minta pendapat tentunya dari Bang Saur Siagian yang sudah hadir bersama saya di sini sebagai praktisi hukum dan juga sebagai waketum dari Peradi. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam Mbak Putri. Sehat Bang Saur. Alhamdulillah Mbak Putri. Alhamdulillah. Baik, selain Bang Saur kita juga akan minta pandangan dari Laksamana Muda Purnawirawan Sulaiman Ponto selaku mantan Kepala Bais TNI. Selamat malam Pak Sulaiman Ponto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam. Horas. Pak Ponto. Ya, Horas. Hidup Pradi. Hidup Pradi. Baik. Ya, biar kita rileks Mbak Putri. Itu dia. Langsung saja kita akan lihat minta pandangan Bang Saur. Ya. Apa kemudian yang bisa dilihat dari kasus ini? Betulkah itu bentuk arogansi oknum TNI? Saya kira bukan sekedar arogansi ini ya. Ini sudah terang benderang ini melakukan obstruction of justice. Artinya adalah perintangan daripada penegakan hukum. Karena kan kalau kita lihat bahwa kedatangan mereka itu dia adalah seorang TNI aktif dan kemudian mengaku sebagai kuasa hukum daripada keluarganya dan memaksa. Ya. Karena kita lihat kan ada perkataan-perkataan dari temennya yang dibawa sekitar 40 orang, bila perlu ratakan. Atau yang saya sangat sedih, membawa juga nama Pas Pampres. Dia mengatakan begini, saya ketemu Pak Jokowi jadi Pas Pampres tidak sesuai ini gitu loh. Maksudnya apa? Ini sudah terang benderang, ini adalah untuk perintangan hukum. Nah, yang juga sangat menyakitkan Mbak Putri kepada kami sebagai advokat, mengatakan mengaku sebagai kuasa hukum. Ya. Apa arti kuasa hukum? Dalam KUHP adalah seseorang yang telah memenuhi syarat, yaitu atas perintah undang-undang. Itu di pasal 1 butir 13 KUHP. Kemudian diterangkan undang-undang advokat di ayat 3, seseorang advokat adalah telah mengikuti pendidikan advokat magang 2 tahun baru berhak. Seorang tentara tidak bisa merangkap sebagai kuasa hukum. Nah, oleh karena itu menurut saya ini adalah tindakan yang sangat serius. Saya tahu, saya kenal betul baik Pak Pangdam, Pak Muhammad Hasan, sahabat saya. Dia adalah orang yang taat hukum. Ini harus ditindak tegas. Baik. Kalau tidak sangat menciderai di mana Pak Hasan berjuang sebagai seorang prajurit TNI, kemudian sekarang menjadi Pangdam belum berapa lama. Untuk menuntus ini tuntas dan harus memberikan sanksi yang proporsional dan sekeras-kerasnya supaya jangan terulang. Baik, ada sanksi yang sekeras-kerasnya dan proporsional yang diminta oleh Bang Saur Siagian. Sebenarnya dalam perbincangan ini kami sudah berupaya untuk mengundang baik itu Pangdam Bukit Barisan maupun juga Kapendam, tapi sayangnya hingga dialog ini berlangsung, dua sosok tersebut tidak bisa bergabung dan juga memberikan keterangan dalam perbincangan kali ini. Tadi sudah disebutkan juga oleh Bang Saur ada beberapa kata-kata, beberapa kalimat yang menunjukkan arogansi dari Mayor Deddy Hasibuan. Kita akan lihat bersama sebenarnya apa saja yang diucapkan saat kemudian menggeruduk Polrestabes Medan. Ini dia. Kalau perlu kami Pak Ponco juga kami jadi berkemahan di sini. Oke Pak ya? Ya kenapa Profesor Pagar dijelaskan seperti itu ditangguhkan? Maaf, saya jelaskan dulu. Saya sudah paham Pak, saya sudah paham aturan seperti itu. Saya mantan penyidik juga Pak. Saya mantan penyidik, jadi saya sudah paham. Yang saya tanyakan kenapa ada diskriminasi? Tidak ada diskriminasi. Loh, kenapa Profesor Pagar ditangguhkan? Ini tidak ada 3 LP lagi Pak. Yang namanya 3 LP, 10 LP, tadi kan saya sudah jelaskan. Itu prosedur hukum. Tetap yang namanya sirosis ini saya bicara dulu. Situ diam dulu. Karena 3 orang, contohnya misalnya ibu ini jadi korban. Iya. Pak, ini saya ini lapor Pak. Iya. Kemudian tersangkanya pelapor saya kenapa mau dipulangkan? Pak. Satunya lagi begitu lagi ke kami. Oke. Kalau begini hukum nggak ada ini. Kalau Bapak di sini paksakan kehendak. Bukan paksakan, berarti itu juga yang si pelaku memaksakan kehendak kepada Bapak. Oh jelas.
Saya sekarang menyampaikan, saya datang ke sini, Pak. Ini kami mau menangguhkan penahanan, sudah masuk. Penangguhan Terus proses hukum. ini orang Loh, dengan saya mau silaturahmi. Loh. Ada yang salah silaturahmi seperti ini. Ya udah, terima kasih silaturahmi saya terima. Makanya kami mau negakkan hukum. Proses hukum tetap jalan. Tapi tolong dong, ini ada penangguhan penahanan. Ini bagian dari proses hukum. Penangguhan penahanannya kami proses hukum. saya hargai, makanya panggil nanti kami hadirkan. Tidak, ada laporan lain yang sekarang kami tangani. Pak, mau dia nanti di Papua sana, kalau nanti ada pemanggilan kami Tidak hadirkan. memaksakan kehendak. Oh tidak, Bisa begitu, tidak. Bapak. Pak, Bapak yang memaksakan kehendak. Kenapa ini diskriminasi? Tidak ada Bapak diatur di sini dalam rame-rame suap. memaksakan kehendak. Pak, Nggak boleh. saya bicara dulu. Saya bicara dulu. Boleh, Pak. Saya bicara dulu. Saya bicara dulu. Ya, saya bicara dulu. Saya menghargai Bapak datang Loh. ke sini. Saya sudah sampaikan tadi. Kalau Bapak menghargai, maka Bapak jawab tertulis kemarin. Jangan hanya WA saja. Suratnya baru masuk Loh, kemarin, Pak, makanya saya jawab. saya datang ke sini mengantar Pak langsung gaduh dan Pak ke Bapak juga. Bapak dari kemarin saya tidak bisa ketemu. Pakai paspor loh itu, digital itu. Iya. Saya tekan, terus 9 kali saya bel. Kemudian Bapak ada yang namanya si Rani bilang, Bapak kasat tidak ada di tempat ke Polda. Saya menemui Jokowi waktu di Pas Pampres saja nggak seperti ini susahnya. Seorang kompol susah sekali menemuinya. Oke, kalau memang Bapak minta dibantu, ya kita lihat prosesnya ada, kita gelarkan. Proses hukum tetap berjalan. Kami Tidak hanya ada dalam konteks proses- ditangguhkan. tidak ada dalam proses Kapan hukum, nanti mau kewenangan diperiksa? personal tidak Silahkan, ada. silahkan. Kenapa ini ditangguhkan? LP-nya sama, laporan polisinya sama, terlapornya juga dua. Kok ini di hati-hati loh. Ini ada apa ini? Sampean gimana ini? Kita sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Mayor TNI Dedy Hasibuan, mengungkapkan bahwa memaksakan kehendak dengan nada tinggi, dengan nada keras, bahkan juga yang terakhir hati-hati loh. Apakah kemudian ini termasuk dikategorikan sebagai ancaman, Pak Sulaiman Ponto? Ya, apa yang dikatakan Pak Saur udah benar semua itu. Sudah pas betul itu. Saya sudah tidak bisa tambah lagi itu. Sudah diwakili Pak Saur. Ampun, Pak Jenderal. Ya, sudah lengkap itu. Gak ada lagi yang bisa ditambahin. Iya. Cuma hukumannya yang bisa ditambahin. Ada hukuman yang tertulis dan hukuman yang tidak tertulis itu nantinya yang akan dia dapat itu. Baik, tapi Pak Berat Sulaiman itu. Ponto, ya, Pak Sulaiman Ponto, sebelum kita bicara soal hukuman apa kemudian yang layak yang harus diberikan kepada Mayor Dedy Hasibuan ini, tapi melihat kata-katanya, melihat apa yang diucapkan, menunjukkan arogansinya, Pak Sulaiman Ponto, apa memang seperti itu kemudian oknum TNI ini berperilaku, terutama kemudian sampai menggeruduk Polrestabes Medan? Enggak, tidak semua seperti itu. Masih banyak yang lebih baik. Itu mungkin lagi, nggak tahu itu lagi sakit apa itu malam hari itu barangkali itu. Tapi yang jelas tidak semua seperti itu. Baik, Itu mungkin hanya satu-satunya itu yang ada di Medan sana itu, Iya. kebetulan aja itu. Ya, nah satu Tapi tidak seperti itu. lagi Kalau Pak ada yang Sulaiman. seperti itu, sudah itu nanti hukumannya berat itu. Baik, Pak Sulaiman satu lagi, sampai membawa pasukan loh Pak Sulaiman, ada yang memakai seragam tapi ada juga yang memakai baju bebas. Itulah yang saya bilang, itu sudah kelewatan itu. Kalau seperti cebongan, masih anak buah, itu masih ada sedikit pembenaran. Tapi kalau ini di luar anak buah hanya kepentingan pribadi menggunakan kawan-kawan, menggunakan tekanan kepada polisi seperti itu sudah tidak benar itu, udah nggak benar. Itu sudah pasti saya bisa katakan itu sudah salah. Pak Sulaiman mengatakan bahwa sebaiknya ini diberikan hukuman, begitu kan, diberikan sanksi kepada Dedy Hasibuan. Tapi bagaimana dengan pasukan yang dibawa Pak Sulaiman? Apakah juga harus diberikan sanksi kepada mereka? Atau mereka ini semata-mata memang ikut, hanya mengikuti perintah ataupun juga kehendak dari Mayor Dedy Hasibuan? Oh, pasti semua yang ikut akan dapat hukuman itu. Pasti akan ada berat. Sesuai dengan apa yang dia bikin hari itu. Datang, nanti dia lihat kamu datang ngapain, meninggalkan dinas, kamu lagi apa. Itu banyak itu, intelijen punya kerjaan itu. Nanti dicek satu persatu, semua pasti diperiksa. Dari diperiksa baru dinaikkan ke Ankum, turunkan ke POM. Untuk selanjutnya masuk pengadilan militer. Ya, Itu. Pak. Ya, Pak Sulaiman, tapi kemudian kalau melihat oknum TNI yang satu ini memiliki keberanian seperti itu sampai datang menggeruduk Polrestabes Medan, apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebabnya? Apakah merasa lebih punya itu powerful atau seperti apa Pak Sulaiman Ponto?
Itu yang saya tidak tahu apa yang membuat dia seperti itu. Karena selama saya dinas, saya tidak pernah mendapatkan mayor yang kayak begitu itu. Hanya untuk urusan pribadi, membawa kawan-kawannya, beradu argumen dengan polisi. Ya baru kali ini saya melihat ini. Ya. Ada makhluk seperti itu tuh. Baik, Bang Saur, penyalahgunaan wewenang. Tapi sebelum nanti Bang Saur bisa berikan pandangan lebih jauh lagi, kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Kabid Humas Polda Sumatera Selatan. Ini dia. Terkait dengan kedatangan dari Mayor Dedi Hasibuan, di mana beliau sebagai penasehat hukum Kumdam 1 Bukit Barisan yang hadir atau datang ke Polrestabes Medan menemui Kasat Reskrim untuk berkoordinasi terkait dengan proses hukum yang dihadapi oleh saudara beliau, yaitu ARH. Di mana proses hukum terhadap ARH ini bersamaan dengan proses hukum yang juga dijalani oleh saudara P. Dari personil kami yang datang ke sini menggeruduk atau masuk ke dalam. Jangan sampai berita yang beredar di luar seolah-olah TNI sama Polri tidak solid atau tidak kompak atau istilahnya tidak satu suara. Makanya saya hadir di sini bersama Bapak Kapolres, bersama Bapak Kabid Humas, ingin menjelaskan biar berita ini tidak melebar kemana-mana. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas hanya kesalahpahaman, di mana setelah ketemu permasalahan itu bisa kita selesaikan. Baik pemirsa, kita sudah mendengarkan tadi pernyataan perwakilan dari pihak kepolisian dan juga pihak TNI. Dan saya mungkin juga akan sampaikan apa yang disampaikan Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Wijoyono. Secara terpisah memang mengatakan bahwa saat ini kasus tersebut masih didalami dan diselesaikan oleh pihak Kodam Bukit Barisan. Jadi beliau mengatakan bahwa ini didalami oleh Kodam 1 Bukit Barisan dan masalah kewilayahan akan diselesaikan sesuai dengan ranahnya. Nanti kita akan dengarkan juga bagaimana perkembangan terbaru dari sana, termasuk pandangan Bang Saur juga, Pak Sulaiman Ponto juga sesaat lagi. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali. Satu hal juga pemirsa menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian pihak Polrestabes Medan ini melepaskan tersangka, menangguhkan penahanannya karena adanya intervensi kedatangan dari oknum TNI tersebut. Untuk itu kita akan cari tahu bersama rekan kami Nofri Afandi akan mengabarkan dari Polrestabes Medan. Silakan Nofri. Ya Putri dan pemirsa, saat ini saya mengabarkan tepat di depan gedung Satreskrim Polrestabes Medan yang pada Sabtu 5 Agustus kemarin didatangi puluhan anggota TNI berseragam dinas dan berpakaian sipil. Puluhan anggota TNI ini tiba di Satreskrim Polrestabes Medan sekitar pukul 2 siang dengan dipimpin oleh Mayor Dedi Hasibuan yang merupakan penasehat hukum dari Kesatuan Kumdam 1 Bukit Barisan. Diketahui bahwa Mayor Dedi Hasibuan bersama puluhan anggota TNI ini tiba untuk bersilaturahmi untuk bertemu dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Tengku Fatir. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa terjadi pertemuan antara Mayor Dedi Hasibuan dengan Kompol Tengku Fatir di ruang unit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan dan sempat terjadi perdebatan antara keduanya. Di mana perdebatan ini terjadi diakibatkan karena Mayor Dedi Hasibuan meminta penangguhan penahanan terhadap seorang tersangka berinisial ARH yang terjerat kasus pemalsuan surat tanah. Dikatakan bahwa ARH ini ditahan oleh pihak kepolisian pada 29 Juli 2023 lalu, kemudian dibebaskan ataupun ditangguhkan penahanannya pada tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 7 malam. Dan penangguhan ini disampaikan oleh pihak kepolisian sampai nanti masuk ke tahap kedua kejaksaan ataupun tahap penyerahan tersangka dan barang bukti. Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumatera Utara menyatakan memang ini kedatangan Mayor Dedi Hasibuan untuk meminta penangguhan penahanan terhadap tersangka ARH yang merupakan saudaranya. Begitu juga Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Riko Siagian menyampaikan bahwa Mayor Dedi Hasibuan bertindak sebagai penasihat hukum ARH yang merupakan kerabat dari Mayor Dedi Hasibuan.
kasus yang menjerat dari ARH ini merupakan pemalsuan surat tanah pasal 263 KUHP. Dan sampai saat ini memang belum diketahui secara rinci apa alasan penangguhan yang diberikan oleh pihak kepolisian. Dan memang dikatakan oleh Kompol Teguh Fatir bahwa penangguhan ini sudah melalui proses yang proporsional. Kami tadi juga meminta waktu Kapendam 1 Bukit Barisan dan juga Pangdam 1 Bukit Barisan untuk memberikan informasi terkini mengenai tragedi ini. Namun keduanya masih dalam giat di Batam, Kepulauan Riau, sehingga kami belum berhasil meminta keterangan lebih lanjut terkait tragedi ini. Namun Kapendam 1 Bukit Barisan menyampaikan bahwa Mayor Dedi Hasibuan saat ini sudah menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh staf intelijen Kodam 1 Bukit Barisan, begitu juga puluhan anggota TNI yang saat itu datang bersamanya ke Mapores Tabes Medan. Dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga menyatakan ataupun menilai tindakan prajurit TNI yang mendatangi Mapores Tabes Medan dalam meminta penangguhan tersangka ini merupakan kurang etis begitu, dan meminta pihak dari polisi militer untuk memeriksa para prajurit yang terlibat dalam kedatangan di Mapores Tabes Medan pada Sabtu 5 Agustus 2023 kemarin. Putri. Nofri Afandi, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu bagaimana keterangan dari pihak-pihak terkait. Selamat malam, selamat bertugas kembali, Nofri Afandi. Bang Saur, apa yang menyebabkan kemudian Mayor TNI ini berani bertindak seperti itu? Apakah memang murni hanya karena merasa berwenang, merasa punya power, atau jangan-jangan adakah kemungkinan di backup? Kalau kita lihat angka puluhan kan konkretnya 40, Mbak Putri. Nggak tanggung, ini angka cukup besar. Ya, betul. Artinya apakah seorang mayor ini kemudian bertindak sendiri? Nah, kalau kita lihat ini kan TNI sedang mendalami. Ya, betul. Nah, beberapa waktu yang lalu kan minggu lalu tepatnya kan Menko Polhukam sedang membongkar mafia tanah khususnya di PTP 2. Nah, pertanyaan saya, apakah ini bagian daripada soal backingan daripada mafia tanah? Ini yang saya baca tadi Menko Polhukam sedang mendalami. Kalau ini, menurut saya ini bukan sesuatu tindakan yang biasa-biasa. Saya yakin ini juga atasannya juga kemungkinan ikut terlibat. Tapi saya yakin betul bahwa Pangdam, karena saya kenal beliau, orangnya baik, taat hukum, yaitu Mayor Jenderal Muhammad Hasan. Tetapi menurut saya ini harus diusut tuntas, jangan sampai mafia tanah atau mafia apapun kemudian di backing aparat. Ini kan kita ingat kemarin kejadian AKBP Hairudin Hasibuan, sama karena faktor keluarga. Nah, institusi TNI apalagi di bawah Panglima Yudo sekarang betul-betul mengedepankan penegakan hukum. Kita minta bahwa tindakan-tindakan ini sangat kasat mata, harus dibongkar tuntas. Kalau enggak, ini mendemoralisasi moral daripada TNI seperti dibilang Pak Sulaiman Ponto. Ya, ini adalah bagian kecil. Tetapi bagian kecil ini kalau tidak diusut tuntas, ini bisa demoralisasi anak-anak atau tentara-tentara kita, Mbak Putri. Ya, Pak Sulaiman Ponto, ada kemudian kecurigaan. Kita masih bertanya-tanya bahwa ada backing, backup, kemudian juga pengaruh dari pihak ketiga yaitu pihak mafia tanah. Bagaimana melihatnya? Termasuk juga Bang Saur mengatakan ada kemungkinan bahwa jangan-jangan atasannya pun ikut terlibat. Pak Sulaiman. Semua kemungkinan itu ada. Jadi mari kita lihat aja. Makanya diserahkan kepada intelijen kan. Jadi intelijen melihat semua kemungkinan yang dikatakan Pak Saur itu pasti akan dijadikan merupakan satu pintu masuk untuk meneliti lebih dalam, mencari apakah benar yang disampaikan Pak Saur itu pasti akan dicari oleh intelijen. Itulah sebabnya tidak langsung ke POM, tapi ke intelijen terlebih dahulu. Karena di intelijen lah dia akan mencari sebanyak-banyaknya apa latar belakang dari situ. Dari situ baru diserahkan ke POM. POM nanti yang akan menyusun pasal berapa yang dilanggar. Atau dari intelijen itu ke komandan atasannya terlebih dahulu, baru dia akan turun ke POM. Tapi apa yang disampaikan Pak Saur, kemungkinan semua itu ada, sehingga pekerjaan intelijen untuk membongkar semua yang ada di belakang itu pasti dibongkar. Saya yakin semangat TNI sekarang sedang membersihkan dirinya dari hal-hal yang tidak terpuji seperti yang dilakukan oleh sang mayor ini. Baik,
Semangatnya adalah membongkar, tapi kemudian betulkah akan dibawa kepada masyarakat ataupun juga akan ada keterbukaan fakta-fakta mengenai ini kepada masyarakat? Itu juga jadi pertanyaan masyarakat, Pak Soleman. Oh ya, sekarang semua terang dan jelas. Silakan diikutin aja, coba dilihat nanti. Kalau ada yang melihat, ada yang mengikutin, silakan boleh diikuti. Hasil dari mayor ini seperti apa, itu bisa. Ditanya aja nanti di Kopdam sana seperti apa. Itu bisa. Saya kira itu akan terbuka, tidak akan tertutup itu. Baik, Pak Soleman, satu lagi, apakah ini membuktikan bahwa tidak ada hubungan yang harmonis jangan-jangan antara TNI dengan Polri saat ini? Oh tidak, itu harmonis sekali. Itu kan hanya orang segelintir orang pribadi aja itu yang membuat rusak seperti itu. Saya kira kalau hubungannya baik, itu tidak akan seperti itu. Baik. Tapi karena ini dia terpengaruh oleh situasi yang tidak baik, jadinya seperti itu. Baik. Kalau Pak dengan Soleman. polisi kan pekerjaan saya dari dulu kan saya berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Tapi kalau kita koordinasi baik, orangnya baik, itu juga akan baik. Tapi kalau sudah seperti ini, sudah pasti itu hal yang tidak baik itu. Baik, singkat saja mungkin, Mas Sal penutup. Saya juga berikan catatan kepada kawan-kawan penyidik, Mbak Putri. Ketika kemudian kawan-kawan tentara datang menyeruduk, tidak berapa lama kan ditangguhkan. Kita juga tidak butuh polisi yang sayur seperti ini. Tidak ada alasan apapun demi perintah undang-undang bahwa kemudian Anda menyerah kalau memang dia cukup bukti dan itu hak subjektif daripada penyidik untuk menahan. Anda harus tahan, tidak boleh juga polisi yang model sayur begitu kemudian karena tekanan kemudian melepaskan, karena itu tidak baik juga, Mbak Putri. Kedua, yang terakhir Mbak Putri, seperti Pak Sulaiman bilang, TNI itu dan Polri solid. Tetapi kita tidak mau kasus-kasus pidana begini kemudian ditutup dengan alasan seperti tadi Kapendam sama Kadif Humas kami solid. Enggak, dalam proses hukum ini namanya kesolidan. Kita supremasi hukum, siapa yang bersalah ya tindak, tidak alasan kemudian karena kami solid kemudian ditutupi, Mbak Putri. Baik, Bang Saud, terima kasih memberikan keterangan dan juga pandangan dalam hal ini. Kemudian juga Pak Soleman Ponto yang pasti juga banyak sekali ini yang harus diselidiki oleh tim yang menjadi investigasi dalam kasus ini, termasuk yang pertama bagaimana bisa kemudian anggota TNI menjadi kuasa hukum dari sipil, itu dia menjadi dasarnya. Bang Saud, terima kasih sekali lagi. Pak Soleman, terima kasih. Kita akan nanti kembali dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya saat lagi. Pak Ponto. Ya, sore.